Halo Sobat Milenial, Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times bersama saya, Larasati Putri. Komisi 2 DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri telah menyetujui rancangan peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Kabupaten Kota di Pemilu 2024. Dalam peraturan KPU ini disebutkan, setiap anggota TNI Polri, aparatur sipil negara, atau ASN, direksi, komisaris, dan karyawan BUMN yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Kabupaten Kota harus mengundurkan diri setelah ditetapkan dalam daftar calon tetap atau DCT pada 3 November 2023. Selain itu, kepala daerah hingga kepala desa juga harus mundur jika mencalonkan sebagai calon anggota legislatif. Berikut kita simak liputan lengkap. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri pada hari Selasa 12 April 2023 dibahas dua rancangan peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Kabupaten Kota, serta peraturan KPU tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Menurut Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018, seorang aparatur sipil negara atau ASN harus mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau caleg. Keharusan mengundurkan diri juga berlaku bagi bakal caleg yang berasal dari anggota TNI, Polri, direksi, anggota komisaris, dan karyawan BUMN dan BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Pasal 2 di PP dulu kita terdaftar bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, ASN, anggota TNI, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia, direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan sebagai anggota DPR atau anggota DPRD. Rancangan PKPU-nya sudah mengatur kapan dia harus mengajukan pengunduran diri. Nah, namun pengunduran diri itu dijelaskan juga di Undang-Undang Pemilu, pengunduran diri itu tidak dapat ditarik kembali. Nah, tentu kita tidak mau ada kejadian lagi seperti pemilu sebelumnya atau pemilu-pemilunya. Misalnya ASN sudah daftar jadi caleg, gitu, tidak diproses-proses pemberhentiannya sampai DCT, gitu. Kepala desa misalnya mencalonkan DPRD, itu pemberhentiannya tidak diproses-proses sampai DCT tanggal 3 Oktober. Gitu. Begitu juga kepala daerah dan lain-lain, dan BUMN dan BUMD. Tentu ini akan menjadi bahan pencermatan kita, karena pengaturan ini seluruh masyarakat memahami ini pengaturan ini. Nah, tentu hal-hal seperti ini akan muncul nanti di tanggapan masyarakat. Tetapi kita pun juga harus memberi kepastian hukum kepada para calon-calon tersebut. Kapankah yang bersangkutan benar-benar dinyatakan berhenti dalam jabatannya? Dia berhenti setelah ditetapkan sebagai daftar calon tetap. Artinya selama belum ditetapkan sebagai daftar calon tetap, beliau-beliau tersebut masih berhak menerima misalnya gaji PNS, gaji anggota TNI, gaji direksi, dan seterusnya. Nanti setelah dia ditetapkan sebagai daftar calon tetap tanggal 3 Oktober. 3 November 2023. Namun ini kan bukan kewenangannya KPU memberhentikan mereka. Yang punya kewenangan itu tentu pimpinan instansi lembaga di pusat dan di daerah, gitu. Setelah mendapatkan masukan peserta rapat, Komisi 2 akhirnya menyetujui dua rancangan peraturan KPU ini. PKPU ini akan digunakan pada tahap pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Kabupaten Kota
mulai bulan Mei mendatang. Terima kasih telah menyaksikan Top News of the Day pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Lestari Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Top News pukul 17.30 sore nanti.